siang ini saya ada di Ambon, daerah Biri-Biri ya Bu ya. Daerah Biri-Biri, bertemu dengan seorang perempuan yang cantik asli Ambon. Dan dia adalah seorang, nanti disebutkan sendiri aja ya. Disebutkan Ibu, saya panggilnya kan Bu Evi. Bu Evi. Ya, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman Ibu sampai kemudian Ibu bisa bikin begini. Iya. Makasih Bu. Jadi saya memang latar belakang pendidikannya itu fashion design. Oke. Nah dulu memang di Jakarta, tapi kemudian 2009 itu saya memilih untuk kembali ke Ambon. Lalu awalnya itu saya hanya alasannya memilih balik ke Ambon apa? Waktu itu memang ada alasan keluarga. Kemudian saya melihat bahwa ini juga jalan Tuhan untuk memang saya kembali berkiprah di daerah sendiri. Oke. Itu sebenarnya jarang ya. Ada orang yang di luar berhasil terus hatinya terketuk untuk balik lagi ke daerahnya, lalu berbuat sesuatu yang luar biasa di daerahnya. Oke Bu, silakan lanjut. Jadi kemudian 2009 kembali setelah 20 tahun memang merantau di Jakarta. Di Jakartanya saya awalnya di waktu masih kuliah di Kebon Kacang Ibu. Oke. Sebelumnya pindah ke Depok. Kemudian pindah lagi ke Cibubur. Baru kembali lagi ke Ambon. Nah pas 2010 saya mulai, tapi masih personal order Bu, terima pesanan jahitan ya, karena memang lama di sana orang juga di Ambon masih bingung ini kerjanya apaan. Betul. Gitu. Kemudian seiring berjalan waktu mulailah berkembang, lalu kemudian 2011 saya berpikir kenapa saya tidak membuat batik, karena memang sebelumnya saya di Jakarta itu sempat menjadi fashion designer di batik keris. Kemudian karena akrab dengan batik membuat saya bagaimana ya saya mengangkat motif tradisional Maluku untuk dibuat menjadi sehelai kain dengan teknik pembatikan itu. Ya udah saya mulailah menggarap gitu. Dan itu batiknya Ibu bikin sendiri, Pak? Ya, jadi memang ini terkait dengan SDM ya Bu. Jadi memang di Ambon itu tidak akrab dengan yang namanya batik. Akhirnya sampai sekarang saya masih di luar, di Pulau Jawa. Tapi desain apa semua saya atur dari sini Bu. Kebetulan saya kerjasama dengan pembatik di sana. Jadi Solo, di Kalongan Bu. Ada di Kalongan, ada di Solo juga. Nah lebih banyak memang di Pekalongan. Kemudian ya desainnya saya buat di sini, warna apa segala macam di sana mereka proses kirim kembali. Nah itu yang mungkin membuat untuk dari segi harga ya agak lebih mahal karena proses perjalanan yang kesana kemari itu. Idenya di sini dibawa ke Pekalongan, dicetak di sana, terus balik lagi ke sini. Nah itu yang memang jadi PR sebenarnya juga buat saya. Insya Allah bila Tuhan berkenan ke tahun depan, itu rencana memang punya tempat kebalikan di sini. Pemerintah belum melihat ini atau bagaimana? Sejauh ini memang saya lebih dengan Bank Indonesia Ibu proses karena memang awalnya saya sendiri, tapi mungkin karena melihat ini ada yang bergerak di dunia perbatikan dan sejenisnya itu ya akhirnya dilirik, lalu diikut sertakan dalam beberapa kegiatan sampai akhirnya tahun UMKM juga lumayan bergeliat, menggeliat. Jadi pengusaha seperti ini akan mendapat perhatian khusus. Ya, benar Bu. Terakhir kemarin dari Kementerian dan Balai Besar Jogja kita ada juga dan saya ikut juga Bu. Jadi biar makin menambah pengetahuan. Saya dengar Ibu juga banyak kegiatan untuk kalau misalkan ada fashion dan lain sebagainya, Ibu juga dukung itu? Iya, benar Ibu. Jadi saya semenjak 2016 itu kebetulan ada dengan 3 teman, kita membantu para putri yang kebetulan mewakili provinsi ini ikut lomba di nasional. Apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya bantu lah. Pasti saya bantu. Tapi tunggu Bu, saya ada dengar juga bahwa Ambon punya yang namanya tenun. Iya. Lalu Maluku, ada Ibu, Maluku. Oh, Maluku ya? Tenun Maluku ya? Iya, karena itu yang spesifik yang banyak itu emang Maluku Tenggara Ibu. Tapi kemudian berkembang karena semua ya digiatkan juga akhirnya Ambon juga membuat tenun gitu dengan motif-motif Ambon, kekhasan dari Ambon sendiri karena aslinya tuh sebenarnya Maluku Tenggara. Nah
Tanimbang, ya, itu kalau tenun itu khususnya itu untuk di Iya, Tanimbang. Tanimbang. Tapi kalau Ambonnya batik. Ambon sebenarnya nggak batik juga, Bu. Oh. Cuman saya yang menamakan batik saya tuh batik Ambon. Gitu. Oke. Karena Ambon maksudnya semua orang kalau dengar Ambon, oh paham Ambon mana. Kalau Maluku kadang-kadang orang bingung Maluku. Iya. Masih ada yang seperti itu. Jadi ya saya pakai Ambon supaya orang oh iya Ambon gitu. Berarti corak batik Ibu itu Ya. ada menggambarkan tentang Ambon. Ada yang menggambarkan tentang Ambon, tapi memang saya sejauh ini saya lebih banyak ke motif-motif etnik Maluku, Ibu. Oh. Iya, tapi Contohnya mungkin ada. seperti ini, Ibu. Oke. Ini motif etnik Maluku. Mhm. Ini ketemunya di Pulau Serang. Jadi Gimana nih? memang Maluku kan luas kan, Bu, banyak Ini penggambaran apa nih Bu? Batik-batik ini begini penggambaran. motifnya nama spesifiknya nggak ada, tapi secara keseluruhan itu namanya kakehang. Kakehang itu motif yang apa namanya kayak penamaan untuk semuanya. Istilahnya tuh tone, Oke. Ibu, tone itu tanda. Oke, Iya, tone itu tanda. Jadi ini nih gambar aslinya nih sebenarnya ini. Nah ini nih yang tengah itu matahari. Kemudian yang 3 lingkaran ini adalah 3 batang air di Pulau Seram. Pulau Seram itu pulau terbesar di Maluku yang dinamakan Pulau Ibu. Pulau Ibu. Nah, jadi 3 batang air ini dia mengaliri Pulau Seram. Kemudian yang ini adalah burung-burung kesuburan dari batang-batang. Jadi sangat-sangat Ya, ada filosofinya. Oke. Nah ini pun sama. Kalau yang ini yang begini-begininya Kalau ini hanya ornamen. Iya, Bu. Tapi berarti apa namanya istilahnya tonenya Iya. itu ini ya, Iya, benar, tonenya Ibu. yang Iya. menggambarkan Ini tentang juga itu. sama. Kan ini juga sebenarnya sama, berarti ini udah ada. Mungkin mereka juga mengerti saat itu soal distorsi stilisasi itu juga mereka mungkin udah tahu. Jadi ini ada sebenarnya sih ini sama Ini aja. matahari, Matahari gitu. cuman di itu. Ya dirubah-rubah dikit itu. Oke. Ya, seperti itu. Oke, ini begini ya. Ini Ya. ini pemasarannya Ibu baru di sekitar Ambon atau Ya, sudah jadi sampai? memang ada lebih banyak yang Maluku, tapi ada orang-orang Maluku, orang Ambon yang ada di luar Maluku yang juga memesan bahkan sampai ke Belanda, walaupun memang belum banyak. Jangan salah. Ketika kita memulai sesuatu, ya kan? Iya. Kalau kita lakukan itu dengan kesungguhan, Benar. pasti akan ada jalan. Amin. Dan kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada seorang pun yang Dapat bisa menutup. menutupnya. Betul. Benar, Ibu. Ini luar biasa. Karena Jadi- kan yang begini nggak banyak juga. Yang di sini cuma Ibu aja yang maksudnya Ada konsentrasi sih, Bu. di batik Enggak, sejauh ini memang kalau di ini saya, Bu. yang punya nama ya. Puji Tuhan. Makasih ya Ibu, kan? amin. Iya, Ya, Bu. terus. Jadi ada kemarin yang karena pelatihan itu dengan Balai Besar Jogja, ada anak-anak remaja lulusan SMK yang Mhm. juga ada yang ikut. Mhm. Terus ada ibu-ibu UKM juga yang terlibat. Kita kemarin ada 10 orang aja, Bu. Jadi Mhm. ikut itu. Jadi biar mereka juga tahu bahwa sebenarnya ini juga peluang. Iya. Tuh, karena memang awal saya buat ini juga banyak pro kontranya. Ada yang bilang, kok buat batik? Ambon kan nggak punya batik, betul. Ya. Tapi saya berikan edukasi. Saya bilang bahwa orang Maluku itu dulu sangat akrab dengan kain batik. Mhm. Karena oma-oma itu pakai kebaya putih, tapi padanan kainnya itu kain batik sebenarnya. Karena dulu mungkin zaman abad 18, abad 17 itu kan ketika kolonial itu masuk ke Maluku, itu kan juga dibawa sebenarnya. Oh, oke. Jadi omang-omang zaman dulu ciri khasnya pakai kebaya. Kebaya warna putih. Ya. Cuman bawahnya Itu batik. ada kain batik. Batik Jawa. Bu. Batik Jawa Iya, dulu. benar, batik oke. Jawa. Tak berdiri macam-macam ya. Iya, gitu. benar Ibu. Mhm. Jadi selain batik juga ada apa namanya kain songket, sebenarnya ada itu dulu. Karena memang Maluku selain tenun kan tidak punya yang lainnya yang lain waktu itu. Oke. Ya, jadi saya edukasinya bahwa betul kita di Maluku tidak punya kebiasaan membatik, itu lebih ke Pulau Jawa. Tapi seiring berjalan waktu juga kan UNESCO mengakui apa Batik, warisan warisan tak benda leluhur. itu kan Bu. Jadi
Ya saya pikir ini juga peluang buat saya sebenarnya untuk ini. Tidak gampang loh, dan tidak semua orang bisa melihat peluang itu. Benar. Apa obsesi ibu dengan seorang dari Ambon yang kemudian membuat batik dengan berbagai macam, katakanlah ada orang yang tidak setuju dan lain sebagainya, tapi ibu Konsisten terus. tetap melakukan itu. Sudah berapa lama ini berarti? Berarti dari 2011 sampai dengan sekarang Sekarang 2023 berarti sekitar 11 tahun. 11-12 tahun ya. Nah, 12 tahun ibu Iya. bertekun dengan begini meskipun kanan kiri ada ngomong macam-macam. Ya. Kira-kira apa yang membuat ibu ada obsesi? Sebenarnya Ada sih lebih keinginan. kepada supaya orang di luar sana tahu bahwa Maluku juga punya batik. Itu Ambon Biasa punya itu. batik dan ada motif-motif yang begitu punya banyak filosofi yang sebenarnya bisa diangkat menjadi sesuatu yang memperkaya sebenarnya hasanah batik di Indonesia. Jadi bukan hanya batik Papua, Maluku juga punya gitu. Jadi obsesinya sebenarnya itu, Bu. Nah, kedepannya pikiran saya yang tadi saya bilang bahwa pengen punya kampung batik. Saya bilangnya pengen punya kampung batik. Luar biasa ini. Harus ya, Bu ya. Luar biasa. Punya mimpi. Mulai dari mereka-mereka yang dari SMK ya, dari mana yang diajarin kayak begitu, kemudian ditularkan ilmunya ke orang-orang di sekitar sini, bukan tidak mungkin ya. Ya. Seperti di Kupang juga, Ya. itu ada orang yang apa namanya? Kupang sekarang bikin batik juga, Bu? No, Ada? tetap tenun. Tenun. Tapi mereka ada di kampung tenun. Jadi ibu-ibu Benar. di Kupang itu semuanya diajari untuk menjadi pengrajin-pengrajin tenun. Ya. Dan tenunan hasil mereka itu yang dijual. Jadi akhirnya bisa juga apa namanya, meningkatkan taraf ekonomi mereka juga. Benar. Yang kayak Jadi gitu sumber saya lihat. ekonomi, Iya, ya. jadi sumber ekonomi. Ya mungkin ibu akan bisa kumpulkan ibu-ibu, Benar. entahlah itu ibu-ibu PKK misalkan ada begitu, Ya. atau juga dari gereja atau Ya. dari komunitas-komunitas apa saja, tapi yang mereka punya hati juga. Berarti kan ibu mesti harus sampaikan Benar. keinginan ibu dan mimpi ibu itu kepada perempuan-perempuan lain. Siap. Benar, Ibu. Benar kan? Dan mereka dan ibu ajarin, ajarin. Habis dari situ udah nggak usah lagi bawa ke Pekalongan. Betul. Kalau sudah kayak begitu, teknisnya bagaimana ini mewarnai, Ya, kemudian ya. membatiknya, prosesnya itu bagaimana kan? Ini nanti memang akan diajarin. prosesnya cap, Bu. Saya kalau yang untuk tulis itu saya berbanyak. Kalau ada pesanan khusus, nah itu baru Ini yang saya cap. buat. Yang Ini tulis cap. boleh Semuanya saya cap. tulis. Ini kebetulan saya bikin proses tulis, Ibu. Ini pala. Ini kebetulan lagi bikin ini untuk spotlight. Bikin spotlight bulan depan. Jadi tema besarnya itu kan then and now. Jadi yang masa lampau dan ini, nah saya mengangkatnya tentang bagaimana Maluku itu didatangi dulu oleh abad 19, 18 itu didatangi oleh Portugis, Spanyol itu ya karena buat pala ini ya, jadi ke Banda. Ini Banda Ibu. Jadi ini lagi proses untuk bikin gaunnya, bajunya, koleksinya dengan ini proses Kayak gitu ya? batik pala. Iya Ibu. Ibu enggak ada satu warna khusus yang apa namanya itu menunjukkan Menjadi bahwa- identitas. menjadi identitas Iya, saya brandnya Bagaya Ibu. Iya, Ya. saya lihat Bagaya, udah pasti gayanya banyak. Memang harusnya seperti itu, Bu. Tapi jujur saja saya selama ini kan masih terus membaca pasar yang di sini. Betul. Saya lebih memilih kenapa saya memperkuat dulu ini di daerah. Oke. Karena saya pikir orang Maluku sendiri harus mencintai tahu. apa yang saya buat. Betul. Baru saya berani keluar. Betul. Itu satu. Yang kedua soal persaingan. Karena kalau yang tadi proses yang tadi itu harga saya pasti lebih dari pembatik yang di Jawa lah. Betul. Ya, jadi untuk bersaing harga di sana tuh saya tiap hari. Dan bagi saya untuk saat ini saya perkuat dulu di daerah Maluku. Begitu, Oke. Bu. Oke Bu, mengenai tadi ibu katakanlah buat gambar-gambar sendiri, terus habis itu ibu kirim di sana. Iya. Ini harus juga ada ibu pikirkan, jangan sampai gambarnya ibu ditipak di sana dan dikirim di sana. Itu ibu harus juga pikirkan itu, Iya. karena itu nanti kalau idenya dari ide ibu tapi itu apa namanya bagus, Iya. akhirnya nanti diklaimnya jadi beda karena Benar. ibu harus punya kekuatan itu. Ibu sudah harus mulai ibu. Jadi
bekerja sama dengan UMKM sekarang itu lebih mudah kok Bu. Iya. Lebih mudah. Jadi justru nanti akan lebih banyak dilirik. Oh ternyata dia punya kekasan, dia punya ini akan lebih banyak dukungannya. Memang nanti. rencana yang untuk yang buat di sini tuh lebih ke warna alam Ibu. Mm-mm. Di satu memanfaatkan apa namanya kayak taman itu warna alam. Tapi yang kedua ada lingkungan pakai sitis. Ambon ini kasih. Iya. Jadi memang itu kalau kita pakai warna alam pengikat tawas kampung. Ini memang dia ini tuh begitu. Ada juga sekarang yang udah model Iya. yang ambil dari daun-daun ditempelkan seperti Ya. ini juga terlalu menggeliat terusnya di daerah-daerah yang ini mana ekoprint ada ciri khas mereka masing-masing juga meskipun kalau secara warna ekoprint itu tidak bisa terlalu ngejreng ya, bisa karena dia lebih ke warna alam itu. karena warna-warna ya. tapi bagus paling Bu. biru indigo Ya, warna-warna indigo, terus warna-warna yang salem-salem, yang kayak gitu-gitu itu ekoprint. Ya. Oh iya, proses perjalanan panjang seorang Bu Evi di batik belum selesai. Ini pasti akan terus bergulir dan terus akan berkembang. Tetapi kita bicara kalau di sini Ibu sudah punya pasar yang luar biasa untuk sini aja, Untuk Maluku. Ya, puji Tuhan Ibu. Sejauh ini sudah banyak yang pesan, terutama yang sekarang juga oleh-oleh, souvenir. Jadi bagi saya perjalanan dari 2011 hingga hari ini nih Bu, semuanya makin menunjukkan perkembangan. Ya. Terima kasih. Itu tadi yang mungkin Ibu belum jawab. Mimpi Ibu paling besar dengan usaha Ibu ini apa? Mimpi yang paling besar itu yang tadi yang dan bisa mempekerjakan banyak orang. Siapa saja yang melihat, mungkin nanti itu ada yang melihat, ada seorang Bu Evi di daerah Bari-Bari ya, Bere-bere. adanya ya, di Bari-Bari di Ambon ini punya keinginan untuk membuat kampung batik di Ambon dengan mengangkat motif-motif yang dari Maluku dan menjadi sesuatu yang khas. Oke, itu ya. Siapa tahu nanti pasti itu ada. Bawa terus dalam doa ya. Kita nggak pernah tahu soalnya, Pak. Kita nggak pernah tahu yang kayak gini. Oke, ada lagi mungkin yang Ibu ingin sampaikan? Sebenarnya buat anak-anak muda sih, bahwa kalau kita kreatif, di mana saja kita di istilahnya tanda kutip dibuang lah gitu, kita tetap pasti hidup karena kita punya kreativitas. Betul. Ya, itu pasti, dan semua harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur bahwa semua yang kita buat hingga hari ini itu cuma karena anugerah yang kuasa. Makanya nggak akan ada orang yang mati, Bu. Benar, Bu. Orang itu mati kalau dirinya memutuskan mati. Karena apa? Karena Tuhan kasih kita hikmat, ya kan? Benar. Untuk dalam kondisi apapun itu kita masih bisa tetap bertahan dan kita bisa lakukan segala sesuatu karena Tuhan juga kasih kita lengkap. Benar. Ada pikiran, ada tangan, ada kaki, dan ada segala macam. Ya. Jadi Luar biasa itu pesan. Iya. Bersama dengan saya, lihatlah wanita Ambon yang luar biasa di program acara Ngobrol Asik.